Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Salis dalam pembelajaran prakarya kelas 7. Nah, masih ingatkah materi pembelajaran prakarya sebelumnya? Materi pembelajaran prakarya semester 1 ada 4 bab, yaitu bab kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Untuk hari ini kita akan mulai belajar bab pertama, yaitu kerajinan dari bahan serat dan tekstil. Pada bab pertama ini, kita akan belajar mengenai pengertian serat alam, jenis dan karakteristik bahan serat, pengolahan bahan serat, proses produksi kerajinan bahan serat, produk dan proses kerajinan bahan serat, kemasan produk kerajinan bahan serat, dan yang terakhir, contoh proyek kerajinan bahan serat. Pengertian serat. Nah, kalian tahu apakah yang dimaksud dengan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi dan sangat baik bagi sistem pencernaan. Sedangkan serat untuk bahan baku tekstil adalah serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Contohnya seperti yang kita biasa temui, yaitu benang dan kain. Produk bahan serat alam dari tahun ke tahun boleh dikatakan stabil. Namun, persentase terhadap seluruh produksi serat tekstil makin lama makin menurun karena mengingat produksi bahan serat buatan yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan ketersediaan bahan serat di alam itu sangat terbatas. Nah, contohnya, kondisi musim kemarau ataupun musim hujan dapat mempengaruhi produksi bahan serat alam itu sendiri. Sifat bahan serat alam ada yang tahan akan iklim kemarau ataupun kondisi musim penghujan. Meskipun bahan serat pada umumnya memiliki karakteristik yang sehat, tetapi di sisi jumlah, sifat, bentuk, dan ukurannya tentu mengalami hambatan. Oleh karena itu, ada banyak faktor yang menyebabkan ketersediaan bahan serat alam itu sangat terbatas. Jenis serat ada dua macam, yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Kita akan mempelajari karakteristik dari kedua jenis serat tersebut. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Syarat serat dari tumbuhan sebagai bahan baku produk tekstil harus kuat, tahan lama, bentuknya tetap, dan permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yakni sebagai berikut. Klasifikasi serat dari tumbuhan. Yang pertama, serat dari biji. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya, biji dari pohon kapas dan dari biji kapuk. Namun, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang digunakan untuk bahan baku produk tekstil karena peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak digunakan orang sebagai bahan kosmetik dibandingkan bahan tekstil. Yang kedua, serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya seperti pada gambar di slide, yaitu
serat dari batang anggrek dan serat dari batang melinjo. Ketiga, serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daun tidaklah banyak. Namun, banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku. Contohnya yaitu serat dari daun nanas. Dan yang terakhir yaitu serat dari buah. Kalian pasti pernah melihat sabut kelapa. Nah, sabut kelapa itu merupakan serat dari buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat yaitu buah kelapa. Sabut yang melapisi buah. Yang kedua yaitu serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan umumnya memiliki tekstur yang lembut, halus, dan bersifat menghangatkan. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang sering dimanfaatkan sebagai bahan serat produk tekstil diantaranya stapel dan filamen. Jenis pertama dari serat hewan yaitu serat dari stapelnya. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut wool. Contohnya domba, unta, kelinci, alpaka, dan lain-lain. Jenis yang kedua dari serat hewan yaitu serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong, seperti pada gambar di samping. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal untuk menjadi benang. Karakteristik bahan serat alam yang biasanya kita jumpai yaitu yang pertama bahan tekstil dari kapas. Nah, karakteristik tekstil dari kapas itu sendiri bahan terasa dingin dan sedikit kaku. Untuk serat dari sutra, sifatnya berkilau, sangat bagus, lembut, tidak mudah kusut, daya serapnya tinggi, dan tahan terhadap sinar matahari. Sedangkan serat dari wool memiliki sifat yang agak kuat, tidak berkilau, elastisitasnya tinggi, keriting, penahan panas yang baik. Nah, berdasarkan karakteristik tersebut dapat disimpulkan bahwa kita dapat melakukan perawatan pada bahan serat alam secara lebih maksimal agar kualitas bahan tetap terjaga dan tahan lama. Demikian pembelajaran prakarya hari ini. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas mandiri. Buka lembar kerja 2 pada halaman 12, kerjakan di buku tulis prakarya. Kemudian tugas difoto lalu dikumpulkan melalui link Google Form yang sudah Ibu kirimkan. Batas waktu pengumpulan yaitu besok tanggal 3 Agustus 2021 pukul 15. Terima kasih. Demikian pembelajaran prakarya hari ini. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran daring minggu depan. Terima kasih.